Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 4 Kebumen yang soleh-solehah, kembali lagi di pembelajaran jarak jauh tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini berjumpa dengan mata pelajaran informatika. Mungkin banyak ya dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih informatika itu? Sebenarnya informatika itu sudah kalian lakukan atau kalian kerjakan informatika itu sehari-hari. Cuman kalian aja yang mungkin belum tahu kalau itu sebenarnya informatika. Contohnya apa sih yang namanya informatika gitu ya? Contohnya ya kalian bermain HP, telepon, WhatsAppan, Facebookan, itu kan semua dibangun dari informatika. Jadi informatika ya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi lah intinya. Tapi pada mata pelajaran informatika ini kita akan banyak belajar, banyak bermain dengan komputer seperti itu ya. Jadi secara gambaran nanti kita akan lebih mengenal dan mendalami apa itu komputer, mulai dari menghidupkan sampai mematikan, dan mengenal apa itu part atau komponen-komponen yang menyusun sebuah komputer, begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut apa yang akan kita pelajari di semester 1 ini, kita perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruh. Oke, introduction. Itu foto saya bersama kedua anak saya, cewek semua ini ya. Nomor 1 juga cewek ya, kayak gini masa cowok sih, gayanya aja gini. Ini juga cewek, ini juga cewek loh, cuman kan karena masih kecil jadi bentuknya masih seperti cowok gitu ya. Nah ini saya ini. Oke lanjut. Nama saya cukup singkat ya, Kasum SPD. Saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi kalau kalian tahu Waduk Sempor itu ke utara sedikit naik ngalor itu udah nyampe ke Banjarnegara. Tapi saya Banjarnegaranya jauh, dari Rowokle masih 2 jam perjalanan. Tapi saya tinggal di Demangsari. Ada yang dari Demangsari? Pasti ada. Lanjut. Di semester ini saya mengajar informatika dan seni budaya. Jadi nanti kita akan belajar, akan bertemu saya kelas 7 itu sebanyak 2 kali setiap minggu, 4 jam pelajaran. Lanjut ya. Itu nomor WA saya atau nomor telepon saya. Insya Allah pada tahulah karena di grup juga sudah ada nomor saya. Jadi selain nanti kita belajar komputer, yang suka musik, yang suka seni, nanti kita juga akan belajar bareng gitu ya. Karena di semester ini juga seharusnya kalau pelajaran normal saya mengampu ekstrakurikuler bina vokal. Jadi yang suka ngorjen, yang suka nyanyi, ayo ketemu sama saya, kita belajar bareng. Syukur-syukur bagus, nanti kita akan berangkat lomba gitu ya. Lanjut. Apa sih yang akan kita pelajari di semester 1 ini? Oke, kita akan belajar 3 bab saja. Tapi 3 bab pun kalau kalian pelajari akan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, bab 1 kita akan belajar operasi dasar komputer. Apa aja yang kita pelajari? Namanya operasi dasar berarti ya mulai dari awal. Yang pertama, tentu saja kita akan mengenal komponen-komponen yang menyusun komputer itu. Jadi kenapa sih komputer kok bisa hidup, bisa melakukan ini itu semua, termasuk yang Pak Guru sekarang lakukan itu juga karena komputer. Bisa YouTubean lah, bisa ini, bisa itu. Nah, yang kalian pegang tiap hari HP itu juga sebenarnya komputer, cuman dalam bentuk kecil gitu ya. Jadi kita akan belajar apa sih yang menyusun komputer, kok komputer bisa hidup, bisa melakukan berbagai macam hal gitu ya. Kemudian subbab yang kedua kita akan belajar menghubungkan perangkat. Kalau komputer ya berarti nanti kita akan mencoba bagaimana caranya menghubungkan mouse, keyboard, kemudian mulai dari mematikan dan menghidupkan. Karena komputer itu untuk mematikan dan menghidupkannya perlu prosedur, perlu aturan, nggak asal ujuk-ujuk mematikan atau menghidupkan nanti bisa cepat rusak komputernya.
Kemudian subbab yang ketiga kita akan belajar sistem operasi komputer. Apa itu sistem operasi? Pada intinya ya program dasar supaya komputer bisa hidup. Kalau di HP itu kita mengenal Android namanya. Jadi kita akan belajar di komputer juga ada namanya sistem operasi, cuman bukan Android. Kemudian yang subbab keempat yaitu dasar pengoperasian Windows 10. Nah, mungkin ada juga yang baru dengar Windows 10 itu apa. Ya seperti di HP itu Android itu kan juga ada Android 1, 2 dan seterusnya sampai sekarang sudah Android Pie, Android ke-9. Di Windows pun seperti itu. Dari Windows bawah sampai sekarang sudah Windows terakhir yang terbaru itu Windows 10, Windows 10. Kita akan belajar itu bersama-sama. Kemudian yang terakhir, subbab terakhir yaitu kita akan belajar mengelola file dan folder pada Windows 10. Mengelola file yang seperti apa ya, contohnya kalau di HP kan kalian bisa misalnya ada file bentuknya video atau foto, kemudian kalian bisa copy dari memori internal ke memori eksternal dan seterusnya seperti itu ya, cut dan seterusnya ya. Kita juga akan belajar seperti itu di komputer. Kemudian apalagi yang akan kita pelajari? Di bab 2 kita akan belajar program pengolah angka. Pengolah angka yang kita fokuskan yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel seperti apa? Ya contohnya seperti ini. Kalian menjadi pengurus kelas, terus ada nilai, terus kemudian kalian harus membuat ranking dari nilai ulangan itu. Nah, misal anaknya cuma 10 atau paling banyak satu kelas kan 30 kalau kalian ranking berdasarkan nilai kan masih gampang. Tapi kalau anaknya 1000 atau 10.000, bagaimana cara merankingnya? Kalau manual tentu akan membuat pusing. Nah, dengan program itu, dengan pengolah angka itu Microsoft Excel, maka kita akan sangat dimudahkan. Jadi yang akan kita pelajari di program pengolah angka yaitu yang pertama mengenal Microsoft Excel. MS itu Microsoft ya, Microsoft itu nama perusahaan. Nah, Excelnya itu produknya, program yang akan kita pelajari. Kita akan mengenal Excel itu apa. Kemudian yang kedua membuka dan menutup. Tentunya seperti komputer juga, untuk menutup dan membuka suatu program juga harus pakai aturan, tidak sembarangan saja. Kemudian kita akan belajar menu dan icon di Excel. Menu dan icon itu seperti apa ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan belajar yang terakhir rumus dan formula ya. Jadi Microsoft Excel itu kan intinya sebagai program untuk mengelola angka-angka. Misalnya jadi bendahara, uangnya puluhan juta sampai ratusan juta bahkan miliaran. Nah, keluar segini, masuk segini, sisa segini. Nah, untuk menghitung itu kan perlu yang namanya otomatis. Karena kalau pakai manual tentu kita akan pusing, dan kalau catatan hilang atau lupa nulis. Tapi kalau pakai rumus semua sudah ada dan semua serba otomatis. Kemudian apalagi yang akan kita pelajari? Yang bab ketiga mengenal algoritma dan pemrograman. Nah, ini juga kayaknya siswa-siswaku yang soleh-solehah baru mengenal ya, baru dengar mungkin yang namanya algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma dan pemrograman. Jadi kalian kan sering atau bahkan tiap hari memegang HP. Kalian kenapa bisa WhatsApp? Kenapa kalian mengirim pesan kok teman kalian bisa baca? Dan kenapa kalian bermain Facebook kok bisa tampilannya seperti itu? Nah, kita akan belajar itu. Karena sebenarnya yang kalian lihat seperti Facebook seperti itu kan di belakang itu ada program-program yang muncul yang sangat ribet, yang sangat kompleks, yang sangat banyak. Nah, tapi kita belum belajar seperti itu. Kita akan belajar namanya juga mengenal. Jadi kita akan mengenal kenapa sih program kok bisa jalan seperti itu, Facebook bisa jalan seperti itu, WA bisa jalan seperti itu, game yang suka bermain game, kenapa kok game bisa jalan seperti itu. Nah, itu kan di belakang itu ada program-program yang sangat banyak. Nah, kita akan belajar tentang alur-alur program itu seperti apa. Jadi yang akan kita pelajari cuman ada 2 subbab. Yang pertama mengenal algoritma. Algoritma itu apa? Dan kemudian kita akan belajar bahasa pemrograman. Kita akan mengenal ya bahasa pemrograman yang akan kita pelajari namanya Visual Basic ya.
Semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga karena ini seharusnya banyak sekali praktek yang harus kita lakukan. Karena kalau cuma dalam bentuk tayangan atau tidak ada prakteknya, ya kita akan sangat kesulitan. Karena memang di informatika ini kita sudah mempersiapkan sampai 3 lab kita punya, dan kita akan sangat bagus sekali kalau kita bisa bertemu. Karena di semester-semester sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Di seni budaya saya juga sering banget anak-anak murid-murid saya untuk masuk ke lab untuk belajar bagaimana mencari informasi pakai Google dan sebagainya. Apalagi yang memang TIK, yang informatika ini ya memang mau nggak mau kita harus praktek. Tapi ya apapun yang terjadi, ini memang sedang keadaannya seperti ini. Kita berdoa saja, semoga semua ini cepat berlalu. 3 bab sudah kita kenalan apa yang akan kita pelajari. Jadi untuk pertemuan kali ini insya Allah seperti itu dulu. Mulai bab 1 kita akan pelajari di minggu depan. Jangan lupa anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Di rumah saja kalau memang tidak ada keperluan. Kalau memang harus keluar, jangan lupa tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan, jangan dulu banyak bergerombol, jangan terlalu sering menyentuh benda-benda yang memang tidak perlu disentuh. Seperti itu ya. Dan jangan lupa yang paling terpenting, karena kita sebagai umat muslim, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan pandemi ini segera berlalu sehingga kita cepat bertatap muka. Begitu ya anak-anakku yang soleh-solehah. Untuk pertemuan kali ini seperti itu dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.